Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Sengaja Papa bikin video ini untuk menemani kalian belajar hari ini. Untuk mengingat-ingat kembali apa yang telah disampaikan tadi di sekolah ya. Dan untuk sore hari ini kita belajarnya melalui video aja. Melalui video ini kita akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan. Karena tadi di siang kita sudah mengupas sedikit tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja ya. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dulu. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, jadi organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunganya, gitu. Ya. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan itu merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga, maka sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Di sini Bapak sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah ya. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah, tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Kalian cermati di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Adapun yang pertama, bagian ini disebut dengan tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ini fungsinya untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya ya, pada bagian ini kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup ya. Jadi ketika bunga ini masih menguncup, masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat gitu. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar gitu ya. Paham ya? Nah, kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga. Ini disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari sebuah bunga. Di umumnya mahkota ini berwarna-warni ya, ada yang berwarna kuning, merah, hijau dan lain sebagainya.
Tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga baik itu kupu-kupu, lebah itu menjadi tertarik ya untuk hinggap di bunga untuk nantinya membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Anak-anak ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol, di mana bagian ini disebut dengan putik. Pada bagian putik yang ini itu disebut dengan kepala putik dan bagian ininya disebut dengan tangkai putik anak-anak. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Bentuk putik seperti yang dikatakan tadi yaitu berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini disebut dengan bakal biji. Kenapa bagian ini disebut dengan bakal biji? Karena bagian ini merupakan tempat melekatnya atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadi tumbuh anak-anak ya, tumbuh baru anak-anaknya. Itulah mungkin bagian-bagian bunga dan juga fungsinya masing-masing. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses penyerbukannya gitu. Di sini Bapak sudah menyediakan gambar terjadinya proses penyerbukan. Seperti yang Bapak katakan tadi bahwa di kepala sari ini nantinya akan terdapat butir-butir sari. Nah, butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin maupun dibawa oleh serangga dan akhirnya butiran-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik. Nah, kemudian butir-butir sari itu akan turun ke dasar bakal biji. Apabila butiran-butiran sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus hingga menjadi calon tumbuhan baru. Jadi seperti itulah proses menyerbukan secara singkat. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya terkait dengan pembahasan kita tentang perkembangbiakan secara generatif. Berikutnya adalah materi tentang jenis-jenis penyerbukan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Insya Allah akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman lain yang mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, karena akan ada video-video terbaru mengenai pembelajaran di SD yang harus dan wajib kalian ketahui. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.